Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ini ada satu permintaan atau request dari salah satu jamaah, mohon diulang kembali tentang pembahasan hakikat diri manusia sebenarnya, karena audio atau suara di HP saya tidak kedengaran, alias suaranya cilik ya. Karena apa? Karena masih keterbatasan peralatan kami. Habis sekarang kami sudah memperbaiki audio suara ngaji ini sehingga sudah bisa didengar lumayan keras. Baiklah, saya akan mengulangi kajian tentang hadis Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu fasada jasaduhu. Barang siapa telah mengenal akan dirinya, maka dia akan mengenal akan Tuhannya, dan barang siapa mengenal akan Tuhannya, maka dia akan merasa binasa. Bagaimanakah penjelasan tentang hadis ini sebenarnya? Kan saya coba untuk mengurai lagi tentang diri manusia sebetulnya. Dan masih saya kasih contoh rokok ini lagi ya, karena adanya yang mau saya bikin contoh cuma ini ya. Kita ibaratkan bungkus rokok ini adalah raga atau jasad manusia. Yang di dalam raga atau jasad manusia ini ada hidup atau roh di dalam jasad ini. Nah, di dalamnya seumpama ini ya, ini kita ibaratkan saja seumpama ini hidup roh, nah ini raganya, ini jasad. Nah, ini kita komunikasikan roh ini masuk ke dalam raga atau ke dalam jasad manusia. Roh ini siapa? Hidup. Nah, hidup inilah yang memiliki nama Allah. Disebutkan di surat Al-Isra ayat 14. Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil haram masjidil aqsa. Dialah hidup yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berarti hidup zat subhanalladzi maha suci zat ini siapa? Ya ini hidup ini tadi. Hidup yang telah menggerakkan hambanya menuju dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi sebetulnya bukan ini yang bergerak, tapi hidup yang ada dalam diri ini.
Saya akan coba mengulang untuk mengurai beberapa pertemuan yang lalu karena suaranya masih kurang jelas. Mudah-mudahan untuk malam ini sekiranya saudara-saudaraku bisa memahami penjelasan tentang diri manusia sebenarnya. Roh masuk ke dalam raga. Nah, kita komunikasikan antara roh dengan jasad ini. Roh bertanya sama jasad, wahai jasad, yang melakukan sholat siapa? Nah, bagi orang yang masih belum mengenal akan dirinya, maka raga atau jasad ini menjawab, aku yang melakukan sholat. Nah, lalu kemudian roh ini bertanya lagi, benarkah kamu yang melakukan sholat? Coba aku keluar dari dalam tubuh kamu. Nah, setelah roh ini keluar, maka roh ini bertanya lagi sama jasad, wahai jasad, sekarang sholatlah kamu. Nah, seumpama jasad ini bisa menjawab, loh, saya kok tidak bisa bergerak. Nah, terus roh bertanya, berarti siapa yang telah menggerakkanmu untuk sholat? Nah, kemudian jasad ini menjawab, iya roh kamu yang menggerakkanku sholat. Sesungguhnya aku bukan siapa-siapa dan aku tidak bisa apa-apa tanpamu. Nah, kesadaran jasad yang seperti ini dinamakan man arafa nafsahu. Wa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah mengenal akan dirinya, maka dia akan mengenal akan Tuhannya. Nah, ketika jasad ini sudah menyadari bahwasanya bukan dia yang bergerak mengerjakan sholat, tetapi hidup inilah yang menggerakkan dia rukuk sujud, maka pemahaman yang seperti ini berarti orang ini telah mengenal akan dirinya. Sebelum orang itu memahami akan hal ini, maka mustahil dia akan mengenal akan Tuhannya, melainkan dia, jasad ini, akan merasa bisa hidup sendiri tanpa hidupnya ini. Nah, ketika raga ini mengaku dia mempunyai sifat hidup, maka dia telah merampas sifat hidupnya roh ini tadi. Nah, kalau ada hidup selain Allah, maka berarti dia mengaku sebagai menyamai itu Tuhan. Sekiranya sudah bisa difahami saudaraku. Nah, barang siapa yang telah menyadari bahwasanya dia hanya sebujur bangkai, benda mati yang tidak bisa apa-apa, maka dia akan merasa mati dan kesadaran hatinya merasa selalu digerakkan oleh hidup ini tadi. Nah, jadi sholatnya, sedekahnya, bekerjanya, hatinya sadar dan menyadari dari lubuk hatinya yang paling dalam bahwasanya semua aktivitas jasad digerakkan oleh hidup ini tadi. Nah, jika seseorang sudah memahami hal yang seperti ini dari lubuk hatinya yang dalam, maka orang ini tadi disebut orang yang sudah mengenal akan Tuhannya. Pasti dia tidak akan merasa bisa apa-apa lagi. Setiap detik, setiap saat, rasa hati yang keluar dari dalam hatinya, rasa yang keluar dari dalam hatinya adalah Allah ini yang
jasad ini sudah tidak mengakui lagi akan sholatnya, akan kerjanya, akan sedekahnya. Nah, kalau jasad ini sudah tidak mengakui, dirinya sudah sadar bahwasanya dia bukan siapa-siapa, maka inilah yang dimaksud lillahi ta'ala. Orang yang sudah bersaksi bahwasanya tiada hidup selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya sudah bisa difahami saudaraku, inilah pemahaman dari hadis Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, faqad arafa rabbahu fasada jasaduhu. Barang siapa telah mengenal dirinya, maka dirinya akan mengenal tentang Tuhannya. Barang siapa telah mengenal Tuhannya, dirinya pasti mengakui kalau dia bukan siapa-siapa dan tidak mempunyai daya apa-apa. Sekiranya cukup sekian penjelasan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala menuju ma'rifat datang Allah Subhanahu Wa Taala. Kiranya ini saja yang bisa saya jelaskan dari permintaan atau request dari salah satu jamaah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.